Ketika malam merayap pelan dan kesunyian mulai berbisik, ada cerita yang tersembunyi di balik gelapnya malam. Kisah-kisah yang tak pernah terungkap. Suara-suara yang tak pernah terdengar, namun masih berbisik di telinga kita. Apakah kau siap untuk membuka pintu menuju dunia lain? Dunia di mana lentera kesunyian akan menyingkap tabir kegelapan. Satu cerita demi cerita. Dan inilah Lentera Kesunyian. Di sebuah mal besar yang sudah berusia puluhan tahun, para pemilik toko mulai merasa ada yang tidak beres ketika malam mulai merangkak naik. Mal itu, yang dulunya ramai oleh pengunjung, kini perlahan mulai kehilangan pengunjungnya. Bukan karena faktor ekonomi atau manajemen, tetapi karena satu sosok misterius yang terus mondar-mondar di lorong-lorong sepi saat mal hendak tutup. Cerita dimulai dengan wanita bernama Susi yang sudah hampir 5 tahun membuka toko aksesoris kecil di lantai 2 mal itu. Ia menjual aneka gelang, kalung, dan cincin imitasi yang selalu menarik minat gadis-gadis remaja. Ia mengenal setiap sudut toko, setiap etalase, dan setiap penjuru koridor di lantai tersebut. Namun, 3 bulan lalu, segalanya mulai terasa berbeda. Malam itu, mal sudah mulai sepi. Pengunjung terakhir baru saja keluar. Dan Susi masih sibuk merapikan display kalungnya. Ia berdiri di depan kaca etalase, memastikan setiap rantai kalung tidak kusut. Saat itulah ia mendengar suara langkah kaki berat dari arah koridor. Langkah itu berat dan lambat, seperti seseorang yang menyeret kakinya. Susi terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tidak ada lagi pegawai cleaning service di lantai itu. Mereka sudah selesai bekerja sejak 1 jam lalu. Susi menoleh ke arah pintu tokonya. Dari balik rolling door setengah tertutup, ia melihat seorang pria tua sedang berjalan pelan-pelan. Pria itu mengenakan kemeja putih yang sudah menguning di bagian kerahnya. Celananya longgar, menggantung hingga ke mata kaki. Rambutnya berantakan, seperti belum disisir selama berhari-hari. Susi mengernyit. Ia tidak mengenali pria itu. Ia tahu sebagian besar pedagang di lantai 2. Tapi pria itu bukan salah satunya. "Pak, sudah mau tutup?" panggil Susi setengah berbisik. Pria itu tidak menjawab. Ia terus berjalan sambil menunduk, seolah mencari sesuatu di lantai. Susi memperhatikan lebih saksama. Tangan pria itu menggenggam kantong plastik hitam yang menggembung. Sesekali kantong itu bergoyang, seperti ada sesuatu di dalamnya yang masih bergerak. Mendadak, pria itu berhenti, tepat di depan toko Susi. Susi menahan napas. Ia mencoba melihat wajah pria itu lebih jelas. Wajahnya pucat pasi, hampir tidak berdarah. Matanya sayu. Cekung siloela pria itu belum tidur selama berhari-hari. Susi menguatkan diri. "Pak, cari siapa?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, memandang kosong ke arah lantai. Lalu, tanpa mengangkat kepala, pria itu mulai berbicara. "Anak saya, dia ada di sini," katanya dengan suara berat dan parau. Susi merasa bulu kuduknya berdiri. Tidak ada siapa-siapa di koridor itu selain dirinya dan pria tua itu. Tapi pria itu terus berbicara sioliala, sedang berbicara dengan seseorang. "Kamu di mana? Ayah datang menjemput." Tiba-tiba, kantong plastik hitam di tangannya bergerak. Susi terkejut. Ia menatap kantong itu dengan ngeri. Ada sesuatu di dalamnya yang meronta-ronta, mencoba keluar. Susi segera meraih ponselnya dan menghubungi satpam. Namun, begitu ia menoleh lagi ke depan, pria itu sudah tidak ada. Yang tertinggal hanya bau anyir yang menyengat dan kantong plastik hitam yang tergeletak di lantai, kosong. Dan kali ini, giliran Anton, si pemilik toko elektronik. Anton sudah menutup rolling door tokonya dan sedang berjalan menuju lift
ketika ia melihat pria tua itu. Pria itu berdiri diam di ujung koridor, tepat di samping eskalator yang sudah dimatikan. Anton mengerutkan dahi. Ia ingat, beberapa minggu lalu Susi pernah bercerita tentang pria tua yang aneh dan kantong plastik hitam. Anton tidak terlalu menganggap serius cerita itu. Baginya, mungkin Susi hanya lelah dan terlalu banyak mendengar cerita mistis dari karyawan cleaning service. Namun malam ini, Anton melihatnya sendiri. Pria itu berdiri membelakangi Anton. Kemejanya lusuh, punggungnya bungkuk, dan kantong plastik hitam di tangannya masih menggembung. Anton melangkah mendekat. "Pak, mal sudah mau tutup," kata Anton. Pria itu tidak menjawab. Ia masih memunggungi Anton. Tapi kepalanya perlahan bergerak, bergetar, seperti sedang tertawa tanpa suara. Anton merinding, ia melangkah mundur. "Pak, keluar sekarang, atau saya panggil satpam." Pria itu mendadak berhenti tertawa. Kepalanya menoleh. Perlahan, sangat perlahan. Matanya merah dan cekung, wajahnya pucat. Ia menatap Anton dengan pandangan kosong, tapi bibirnya tersenyum lebar. Terlalu lebar hingga hampir mencapai telinga. "Kamu lihat anak saya?" Pria itu bertanya. Anton tidak menjawab. Tubuhnya kaku. Pria itu mengangkat kantong plastik hitamnya. "Dia di sini," katanya sambil menggerakkan kantong itu. Kantong plastik itu menggembung lebih besar dari sebelumnya. Ada sesuatu di dalamnya yang bergerak-gerak, meronta-ronta. Anton tidak bisa bergerak. Tubuhnya seperti tertancap di lantai. Pria itu mendekat, semakin dekat, hingga Anton bisa mencium bau anyir dan busuk yang menyengat dari kantong itu. "Anak saya ingin pulang." Pria itu berbisik. Dia ingin pulang. Anton berusaha menjerit, tapi suaranya tidak keluar. Pandangannya kabur. Dan saat ia mengerjapkan mata lagi, pria itu sudah tidak ada. Yang tertinggal hanya kantong plastik hitam di lantai, tergeletak di depan toko Anton. Kantong itu sobek di salah satu sisi, dan dari dalamnya mengalir cairan hitam pekat yang menetes di lantai keramik. Dan kali ini, wanita pemilik kafe kopi, Rina, baru membuka kafe kopi kecilnya 6 bulan lalu di lantai 3 mal tersebut. Meski baru, kafenya cukup ramai oleh pekerja kantoran yang sering nongkrong sepulang kerja. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, Rina mulai merasa tidak nyaman. Malam itu, setelah pengunjung terakhir pergi, Rina masih duduk di belakang meja kasir sambil menghitung uang hasil penjualan hari itu. Dari balik kaca kafe, ia bisa melihat lantai 3 sudah hampir kosong. Hanya ada beberapa petugas cleaning service yang sedang mendorong troli sampah. Tiba-tiba, salah satu pegawai cleaning service berlari tergesa-gesa melewati depan kafenya. Wajahnya pucat dan napasnya terengah-engah. Rina sempat ingin bertanya, tapi pegawai itu langsung turun ke eskalator tanpa menoleh sedikit pun. Rina mengernyit. Ia baru saja hendak berdiri ketika pintu kaca kafenya berderit pelan. Seorang pria tua melangkah masuk. Rambutnya agak kekoken, wajahnya pucat, dan pakaiannya tampak terlalu longgar. Tangan kanannya menggenggam kantong plastik hitam yang menggembung. Rina tersentak. Ia mengenali pria itu. Susi dan Anton sudah pernah menceritakannya. Rina menelan ludah, berusaha tetap tenang. "Maaf Pak, kafe sudah tutup," katanya. Pria itu tidak menjawab. Ia berjalan mendekat. Langkahnya lambat dan terseret-seret. Rina bisa mencium bau anyir yang pekat dari arah pria itu. Bau itu mengingatkannya pada bangkai binatang yang teronggok di pinggir jalan selama berhari-hari. "Anak saya," pria itu berbicara. Suaranya berat dan serak. "Dia ada di sini." Rina bergidik. "Anak Bapak?" Pria itu mengangguk. Matanya
tidak lepas dari kantong plastik hitam di tangannya. Dia lapar, dia ingin makan. Rina semakin mundur hingga punggungnya menempel di dinding. Pria itu mendekat. Rina kini bisa melihat lebih jelas. Kantong plastik itu bergerak, bergoyang, seolah ada sesuatu di dalamnya yang berusaha keluar. Pria itu mengangkat kantong plastik itu tinggi-tinggi. Lihat, dia ingin keluar. Rina menutup mulutnya agar tidak berteriak. Dari dalam kantong itu, terdengar suara gemerisik, seperti kuku-kuku kecil yang mencakar plastik. Kantong itu menggembung lebih besar, hingga hampir meledak. Lalu, dari dalam kantong itu, terdengar suara anak kecil, "Ibu, aku lapar." Rina menjerit. Ia berlari ke dapur, mengunci pintu, dan bersembunyi di balik lemari es. Tubuhnya gemetar hebat, namun suara itu masih terdengar. Suara anak kecil yang terus mengulang kata yang sama. "Ibu, aku lapar." Dan dari balik pintu kaca, Rina bisa melihat pria tua itu masih berdiri di sana. Matanya menatap lurus ke arah Rina. Senyumnya lebar, terlalu lebar hingga hampir merobek wajahnya. Budi adalah salah satu satpam senior di mal tersebut. Sudah lebih dari 5 tahun ia bekerja di sana. Ia sudah terbiasa dengan berbagai cerita seram yang dilontarkan oleh para pemilik toko. Namun, belakangan ini, cerita tentang pria tua dengan kantong plastik hitam mulai membuatnya waspada. Malam itu, Budi sedang patroli di lantai 3. Ia mendengar Rina menjerit dari dalam kafenya. Ia segera berlari menuju kafe tersebut. Namun, saat ia tiba, kafe itu kosong. Pintu kaca terkunci, dan lampunya sudah dimatikan. "Rina," panggil Budi. Tidak ada jawaban. Budi mengeluarkan senter dari ikat pinggangnya, dan mencoba menyorot ke dalam. Kafe itu tampak berantakan. Kursi-kursi terbalik Mahameya bergeser, dan ada jejak cairan hitam pekat di lantai. Budi semakin cemas. Ia mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu terkunci rapat. Saat itulah ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Budi menoleh. Seorang pria tua berdiri di ujung koridor. Pria itu membawa kantong plastik hitam besar. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan bibirnya tersenyum lebar. "Pak, mal sudah tutup," seru Budi. Pria itu tidak menjawab. Ia mulai melangkah maju. Satu langkah demi satu langkah. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cairan hitam di lantai. Budi mulai mencium bau busuk yang pekat, seperti bau bangkai yang membusuk selama berminggu-minggu. Budi mencoba mendekat, tetapi langkahnya terhenti. Ketika pria itu berhenti, pria itu membuka kantong plastik hitamnya perlahan. Dari dalam kantong itu muncul tangan kecil, tangan seorang anak kecil, pucat dan kotor. Tangan itu menggapai-gapai, seolah sedang mencari sesuatu. "Anak saya ingin keluar," kata pria itu sambil tersenyum. Budi merasa lemas. Tangan itu terus bergerak-gerak, mencakar-cakar plastik hitam, hingga akhirnya robek. Dari robekan itu, muncullah sepasang mata kecil. Mata seorang anak kecil yang menatap langsung ke arah Budi. Mata itu kosong, hitam sepenuhnya. Tidak ada bola mata, hanya kekosongan yang menatap lurus ke arahnya. Budi berteriak, berlari sekuat tenaga menuju pos satpam. Ia tidak peduli lagi dengan patroli. Yang ada di pikirannya hanyalah keluar dari mal itu secepat mungkin. Namun, saat ia tiba di pos satpam, Budi menemukan kantong plastik hitam besar tergeletak di depan pintu posnya. Kantong itu bergerak-gerak. Dari dalamnya terdengar suara anak kecil. "Ibu, aku lapar." Ibu Mira sudah membuka toko pakaian anak-anak di lantai 1 mal itu selama hampir 20 tahun. Ia adalah salah satu pedagang senior yang mengenal setiap sudut mal, setiap penjaga keamanan, setiap pekerja cleaning service.
hingga para pengunjung tetap. Namun, selama 20 tahun itu, baru kali inilah ia merasa mall ini benar-benar asing dan mencekam. Malam itu, toko sudah hampir tutup. Ibu Mira sedang menghitung stok pakaian di gudang kecil di bagian belakang toko. Ia duduk di lantai, dikelilingi kardus-kardus penuh pakaian baru yang baru saja datang dari pemasok. Tumpukan baju bayi berwarna pastel ada di sebelah kanannya. Kardigan kecil berwarna biru muda yang baru tiba adalah salah satu produk yang paling ia banggakan. Di depan toko, Lisa, karyawan magangnya yang baru bekerja selama 2 minggu, sedang mengepel lantai. Mall sudah semakin sepi. Musik latar yang biasa terdengar ceria, kini hanya tinggal alunan instrumental yang terdengar sayup-sayup, membuat suasana semakin lengang. Saat Ibu Mira sedang memasukkan data stok ke dalam buku catatannya, ia mendengar langkah kaki dari arah depan. Langkah itu berat dan terseret, seolah-olah seseorang sedang menyeret kakinya yang cedera. Ia mengangkat kepala, menatap pintu belakang gudang yang sedikit terbuka. Dari celah itu, ia bisa melihat bayangan seseorang berjalan perlahan melewati tokonya. Ia mengernyit, semua pengunjung sudah pulang bukan? Ia segera berdiri dan melangkah keluar gudang. Lisa, panggilnya. Lisa berdiri di depan toko, tubuhnya kaku, pelananya tergeletak di lantai. Wajahnya pucat pasi, matanya tidak berkedip, hanya menatap ke arah lorong di depan toko. "Lisa, kenapa?" tanya Ibu Mira sambil mendekat. Lisa tidak menjawab, ia hanya mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah lorong. Ibu Mira mengikuti arah telunjuknya dan melihat sosok seorang pria tua sedang berjalan pelan di lorong yang hampir gelap. Pria itu mengenakan kemeja putih yang sudah kekuningan, celana longgar yang menyeret lantai, dan kantong plastik hitam besar di tangannya. Langkahnya berat dan terseret, meninggalkan jejak cairan hitam yang kental dan lengket. Ibu Mira menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang aneh dengan cara pria itu berjalan. Kepalanya tertunduk, tapi bibirnya tersenyum lebar. "Terlalu lebar, Bu, itu dia," bisik Lisa. Ibu Mira mencoba menarik Lisa masuk ke dalam toko, tapi Lisa tidak bergerak. Ia hanya berdiri kaku, masih menatap pria tua itu. "Lisa, masuk sekarang," kata Ibu Mira lebih keras. Pria tua itu berhenti. Ia berdiri diam di depan toko pakaian anak-anak milik Ibu Mira. Tangannya menggenggam kantong plastik hitam itu erat-erat. Dari kantong itu terdengar suara gemerisik seperti kuku-kuku kecil yang mencakar plastik. "Bu," dia bilang, "anaknya lapar," bisik Lisa. Ibu Mira menoleh. "Apa?" Lisa akhirnya menoleh ke arah Ibu Mira. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia bilang, anaknya ingin makan. Tapi dia tidak bisa menemukan anaknya. Ibu Mira menoleh lagi ke arah pria tua itu. Pria itu sudah tidak ada. Lorong itu kosong. Namun di depan toko, tepat di tempat pria itu berdiri, ada kantong plastik hitam yang tergeletak di lantai. Kantong itu bergerak-gerak, bergoyang-goyang, seperti ada sesuatu di dalamnya yang berusaha keluar. Lisa berjongkok, mendekatkan wajahnya ke kantong itu. "Bu, ada anak kecil di dalamnya." "Lisa, jangan!" Ibu Mira menarik Lisa ke belakang, tapi terlambat. Lisa sudah membuka kantong plastik itu. Begitu kantong itu terbuka, bau busuk menyebar ke seluruh toko. Bau anyir dan amis yang sangat pekat hingga membuat mata berair. Dari dalam kantong itu, keluarlah sepasang tangan kecil, pucat, kotor, penuh tanah. Tangan itu menggenggam sesuatu yang tampak seperti boneka lusuh. "Ibu!" Terdengar suara dari dalam kantong. Suara anak kecil yang serak dan penuh kepedihan. "Ibu,
Aku lapar. Lisa menangis terseduh-seduh, memeluk boneka lusuh itu. Bu, itu anak kecil. Dia terjebak di dalam kantong. Ibu Mira memeluk Lisa, mencoba menariknya menjauh dari kantong itu. Tapi, semakin keras ia menarik, semakin kuat Lisa mencengkeram boneka lusuh tersebut. Ibu, aku lapar. Suara itu semakin keras. Kini terdengar seperti jeritan, memekakan telinga. Tangan kecil itu keluar lebih jauh dari kantong, mencakar-cakar udara, jari-jarinya panjang dan hitam, seperti cakar burung gagak. Ibu Mira memejamkan mata, berdoa agar semua ini hanya mimpi buruk. Ketika ia membuka matanya lagi, kantong itu sudah hilang. Lisa terkapar di lantai, pingsan. Boneka lusuh itu masih berada di pelukannya. Tapi kini, boneka itu basah oleh cairan hitam pekat yang mengalir dari kepalanya. Ibu Mira berlutut di samping Lisa. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi satu hal yang ia yakini, pria tua itu masih ada di sekitar mereka. Masih mencari anaknya, masih membawa kantong plastik hitam itu, masih menunggu untuk menemukan siapapun yang cukup lemah untuk mendengar panggilan anaknya yang lapar. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ibu Mira menutup toko lebih cepat dari biasanya. Tapi di balik pintu kaca tokonya, ia masih bisa mendengar suara langkah kaki berat yang terseret-seret, berjalan perlahan di sepanjang lorong. Langkah itu semakin lama semakin mendekat. Ibu, aku lapar. Malam itu, setelah Lisa pingsan, Ibu Mira segera menggendongnya ke ruang belakang toko. Tubuh Lisa terasa dingin dan basah. Baju seragamnya yang tadinya putih, kini penuh noda hitam pekat yang berbau busuk. Ibu Mira menidurkan Lisa di sofa kecil di ruang istirahat pegawai. Napas Lisa tersenggel-senggel. Bibirnya gemetaran. Matanya terpejam rapat. Ibu Mira mengambil handuk kecil, merendamnya di air hangat, lalu mengusap wajah Lisa yang penuh keringat dingin. Lisa, bangun sayang, bisiknya sambil mengelus rambut gadis itu. Namun, Lisa tidak membuka mata. Mulutnya terus menggumamkan sesuatu. Awalnya pelan, hampir tak terdengar, tapi semakin lama, suara itu semakin jelas. Ibu, aku lapar. Ibu Mira tercekat. Itu bukan suara Lisa. Itu suara anak kecil. Suara itu keluar dari mulut Lisa, tapi terdengar asing. Terlalu serak untuk seorang gadis remaja. Ibu, aku lapar. Suara itu semakin keras. Kali ini terdengar lebih seperti jeritan. Lisa tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Matanya hitam sepenuhnya, tanpa bola mata. Ia menatap lurus ke arah Ibu Mira. Tangan Lisa mencengkeram lengan Ibu Mira dengan kekuatan yang tidak wajar, seperti tenaga seorang pria dewasa. Aku lapar, Bu, kata Lisa lagi. Namun kali ini, bukan hanya bibirnya yang bergerak, ada suara lain. Suara yang datang dari belakang ruangan. Ibu Mira menoleh. Di sudut ruangan, di bawah meja lipat tempat menyimpan barang-barang, kantong plastik hitam itu ada di sana. Kantong yang tadi tergeletak di depan toko, kini berada di dalam ruang istirahat. Kantong itu menggembung, berdenyut, seperti ada sesuatu di dalamnya yang masih hidup. Bau busuk yang pekat memenuhi ruangan, membuat Ibu Mira terbatuk-batuk. Ia mencoba menarik tangannya dari cengkeraman Lisa, tapi Lisa semakin erat menggenggamnya. Lisa, lepaskan, kamu sakit, teriak Ibu Mira. Lisa hanya menatapnya. Senyuman lebar mulai terbentuk di bibirnya. Senyuman yang sangat mirip dengan senyuman pria tua itu. Lisa mendekatkan wajahnya ke telinga Ibu Mira, berbisik dengan suara berat dan serak. Ayah bilang, aku lapar. Ibu Mira menggigil. Suara itu bukan suara Lisa. Itu suara pria tua itu. Ibu Mira memejamkan mata, menggumamkan doa. Namun, saat ia membuka mata lagi, Lisa sudah terkulai lemas. Tangan yang tadi mencengkeramnya kini terjatuh,
Lisa pingsan. Ibu Mira menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ia segera berlari ke sudut ruangan, meraih kantong plastik hitam itu. Kantong itu basah dan berat. Isinya bergerak-gerak, seperti ada sesuatu di dalamnya yang mencoba keluar. "Apa ini?" bisik Ibu Mira. Tangannya gemetar. Ia membuka kantong itu perlahan. Begitu kantong terbuka, sesuatu yang berat terjatuh keluar. Sebuah boneka bayi lusuh dengan mata yang terjahit kasar. Mata boneka itu hitam pekat, dan mulutnya dijahit rapat dengan benang hitam. Ibu Mira mundur beberapa langkah, punggungnya menempel ke dinding. Boneka itu tergeletak di lantai, tetapi tubuhnya bergetar, bergerak-gerak, seperti hidup. "Ibu!" Suara anak kecil itu terdengar lagi. Kali ini sangat jelas. Ibu Mira menoleh ke arah pintu ruang istirahat. Pintu itu terbuka perlahan, berderit pelan. Di balik pintu, pria tua itu berdiri. Ia menunduk, matanya tertutup, bibirnya tersenyum lebar. Terlalu lebar. Tangannya masih menggenggam kantong plastik hitam yang lain. Kali ini kantong itu tidak bergerak, tidak menggembung. Kantong itu tampak rata, kosong. "Aku mencari anakku," kata pria itu. "Kau melihatnya?" Ibu Mira tidak bisa menjawab. Tubuhnya kaku, napasnya tercekat. Pria tua itu melangkah masuk. Langkahnya berat dan terseret. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cairan hitam pekat di lantai. Bau busuk semakin menyengat, membuat udara terasa lengket dan pengap. "Aku mencarinya." Pria itu kini sudah berada tepat di depan Ibu Mira. Mata pria itu masih tertutup, tapi bibirnya terus tersenyum. "Dia lapar, Bu. Dia ingin pulang." Ibu Mira menunduk, melihat boneka lusuh itu. Boneka itu masih bergerak-gerak, lalu boneka itu mulai bersuara. "Ibu, aku lapar." Suara itu tidak hanya keluar dari boneka. Suara itu datang dari segala penjuru ruangan. Dari langit-langit, dari lantai, dari dinding, seperti gema yang terus berulang-ulang. Ibu Mira menutup telinganya, berteriak sekuat tenaga, "Pergi! Pergi! Ini bukan anakmu." Pria tua itu mendekatkan wajahnya ke telinga Ibu Mira. Napasnya dingin dan berbau busuk. "Dia adalah anakku." Lalu, pria itu menoleh ke arah boneka yang tergeletak di lantai. Boneka itu berhenti bergerak, tapi mulutnya perlahan mulai terbuka. Benang hitam yang tadi menjahit mulutnya terlepas satu persatu. Dari mulut boneka itu, cairan hitam pekat mulai merembes keluar. Dan dari dalam mulut boneka itu, keluarlah sesuatu. Sebuah tangan kecil berlumuran darah, mencakar-cakar udara. Tangan itu meraih ke arah Ibu Mira, mencengkeram ujung gaunnya. "Ibu, aku lapar." Ibu Mira tidak kuat lagi. Tubuhnya melemas, pandangannya kabur. Dunia di sekitarnya berputar-putar. Ia merasa tubuhnya terhisap ke dalam kegelapan. Sebelum kesadarannya sepenuhnya hilang, ia mendengar suara pria tua itu untuk terakhir kalinya. Suara yang bergetar, penuh kemarahan. "Kau adalah ibunya." Saat kesadarannya perlahan kembali, Ibu Mira merasakan tubuhnya terbaring di lantai yang dingin dan lengket. Matanya masih tertutup, tapi ia bisa mencium bau busuk yang lebih pekat daripada sebelumnya. Bau anyir bercampur dengan bau tanah basah, dan sesuatu yang busuk, seolah-olah ada bangkai yang membusuk di dekatnya. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi otot-ototnya kaku. Tangannya terasa berat, seperti diikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Napasnya tersenggel-senggel, dan kepalanya terasa berdenyut-denyut. Perlahan, ia membuka matanya. Pandangannya buram. Ruang istirahat toko yang tadinya berukuran kecil dan sempit, kini tampak lebih luas. Tetapi aneh, dinding-dindingnya seakan melar, bergetar pelan seperti permukaan air yang beriak. Di sudut ruangan,
Lisa masih terbaring di sofa kecil. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Boneka lusuh yang tadi tergeletak di lantai kini berada di atas dadanya, seolah sedang berbaring bersamanya. Boneka itu tidak bergerak, tetapi matanya yang terjahit kasar kini terbuka. Mata boneka itu hitam pekat, tidak ada bola mata, hanya kekosongan gelap yang menatap lurus ke arah Ibu Mira. "Ibu, aku lapar." Ibu Mira menoleh cepat. Itu suara Lisa. Tapi bibir Lisa tidak bergerak. Suara itu seperti datang dari sekeliling ruangan. Ibu Mira mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Ia merangkak pelan menuju Lisa. Tangannya bergetar saat menyentuh wajah Lisa yang dingin. "Lisa, sayang, bangun." Namun, Lisa tetap diam. Matanya tertutup rapat, tapi boneka itu mulai bergerak. Boneka lusuh itu perlahan menoleh ke arah Ibu Mira. Kepalanya berputar dengan suara tulang retak yang menyeramkan. "Ibu." Suara itu kini lebih jelas. Bukan suara Lisa. Itu suara anak kecil yang lain. Suara yang lebih dalam, serak, dan penuh kemarahan. Ibu Mira memundurkan tubuhnya hingga punggungnya menempel ke dinding. Boneka itu perlahan bangkit dari dada Lisa. Tangan boneka itu mencengkeram leher Lisa, mencakar-cakar kulitnya hingga berdarah. "Lisa, lepaskan dia!" Ibu Mira berteriak. Tapi boneka itu tidak peduli. Matanya yang hitam pekat terus menatap Ibu Mira. Sementara tangan kecilnya semakin kuat mencengkeram leher Lisa. Darah menetes dari kuku-kuku boneka itu, mengalir ke lantai dan menyatu dengan cairan hitam pekat yang merembes dari sela-sela dinding. Lalu, tiba-tiba, dinding di hadapan Ibu Mira mulai berubah. Dinding itu seperti meleleh, cairannya menetes-netes, memperlihatkan pemandangan lain di baliknya. Di balik dinding itu, Ibu Mira melihat koridor mal, tapi bukan koridor mal yang biasa ia kenal. Koridor itu gelap, penuh kabut, dan lantainya basah oleh cairan hitam pekat. Dan di sana, di tengah-tengah koridor, pria tua itu berdiri. Tubuhnya membelakangi Ibu Mira, tetapi ia bisa mendengar suara pria itu berbisik pelan. "Aku mencarinya, anakku, lapar." Pria tua itu perlahan menunduk, membuka kantong plastik hitam di tangannya. Dari dalam kantong itu, sesuatu yang kecil dan putih keluar. Sebuah tangan kecil, pucat dan kotor. "Ibu, aku lapar." Ibu Mira merasa kepalanya berdenyut. Suara itu bergema di kepalanya, mengisi seluruh ruangan. Ia menutup telinganya, berteriak sekuat tenaga, "Pergi! Pergi dari sini!" Tiba-tiba, suara tawa anak kecil terdengar. Suara itu menggema, memenuhi ruangan. Ibu Mira membuka matanya. Kini ia tidak lagi berada di ruang istirahat. Ia berada di dalam koridor mal. Lampu-lampu di langit-langit berkedip-kedip. Lorong itu penuh kabut, lantai basah dan lengket, dan di sana-sini terdapat jejak kaki kecil yang berlumuran darah. Di ujung lorong, pria tua itu berdiri. Kini, ia menghadap ke arah Ibu Mira. Matanya masih tertutup, tetapi bibirnya menyeringai lebar. Di tangannya, kantong plastik hitam itu terus bergoyang, seolah ada sesuatu di dalamnya yang berusaha keluar. "Anakku, lapar," bisiknya. Ibu Mira tidak tahu dari mana keberanian itu datang. Tapi ia melangkah maju, tubuhnya gemetar. Kakinya terasa berat seperti tertanam di lantai. "Apa yang kau inginkan?" teriaknya. Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya membuka kantong plastik hitam itu perlahan. Bau busuk yang menyengat menyeruak keluar. Dari dalam kantong itu, boneka lusuh itu muncul. Boneka itu kini tidak lagi lusuh. Kulitnya berlumuran darah. Matanya hitam pekat dan mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan deretan gigi kecil yang tajam. "Ibu," boneka itu berkata. Suaranya serak,
dan penuh kemarahan. "Aku lapar." Tiba-tiba, boneka itu melompat keluar dari kantong, merangkak cepat di lantai, menuju ke arah Ibu Mira. Tangannya mencakar-cakar lantai, meninggalkan jejak darah dan cairan hitam pekat. Ibu Mira berlari sekuat tenaga, tapi koridor itu terasa semakin panjang. Setiap kali ia menoleh, boneka itu semakin dekat, merangkak cepat dengan kecepatan yang tidak wajar. "Ibu, aku lapar." Boneka itu terus memanggilnya. Suara itu kini bercampur dengan tawa anak kecil, tawa yang nyaring dan menggema, memenuhi seluruh mall. Akhirnya, Ibu Mira sampai di ujung koridor. Di sana, ia melihat pintu gudang yang terbuka lebar. Tanpa berpikir panjang, ia masuk dan menutup pintu dengan keras. Ia bersandar di pintu, terengah-engah. Matanya tertutup rapat. Di dalam ruangan itu, gelap gulita. Ia hanya bisa mendengar napasnya yang terengah-engah. Namun, ketika ia membuka matanya, kegelapan itu perlahan memudar. Cahaya redup mulai menerangi ruangan. Dan di sana, di sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dinding gudang, terdapat foto-foto lama. Foto-foto anak kecil yang dipajang secara acak. Wajah-wajah kecil yang tersenyum. Namun, setiap wajah anak kecil itu memiliki mata yang hitam pekat dan bibir yang terjahit dengan benang hitam. Di tengah dinding itu, terdapat foto seorang anak laki-laki kecil. Ia berdiri bersama pria tua itu. Wajah anak itu tersenyum, tetapi matanya kosong dan hitam. Di bawah foto itu, terdapat tulisan dengan tinta merah. "Ibu, aku lapar." Ibu Mira tidak sempat berteriak. Dari balik pintu gudang, ia mendengar suara langkah kaki. Langkah kaki kecil yang berlari-lari mendekat. "Ibu, aku lapar." Pagi itu, mal mulai ramai kembali. Para pengunjung lalu lalang, membawa kantong belanjaan, berbicara riang, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Beberapa toko sudah mulai buka, sementara sebagian lainnya masih menutup rolling door mereka. Namun, toko pakaian anak-anak milik Ibu Mira tetap tertutup. Rolling door-nya tergembok rapat. Beberapa pegawai mal berbisik-bisik, mengintip ke dalam, berharap melihat tanda-tanda kehidupan di dalam toko itu. Tetapi, toko itu kosong. Kehilangan Ibu Mira dan Lisa menjadi berita besar. Polisi sudah datang, melakukan penyelidikan. Namun, tidak ada petunjuk, tidak ada jejak pertarungan, tidak ada jejak darah. Ruang istirahat di belakang toko hanya berisi sofa kecil yang berantakan, boneka lusuh yang tergeletak di lantai, dan kantong plastik hitam yang kosong. Pak Herman, pengelola CCTV, juga hilang tanpa jejak. Ruang kontrol CCTV ditemukan dalam keadaan berantakan. Layar-layar CCTV mati, kecuali satu monitor. Monitor nomor 7. Di layar itu, tampak lorong di depan toko pakaian anak-anak. Lorong itu kosong, hanya terlihat kantong plastik hitam yang tergeletak di tengga-tengga lantai. Sejak saat itu, lorong di depan toko Ibu Mira menjadi tempat yang dihindari orang. Beberapa pedagang mengaku mendengar suara anak kecil menangis di sana, terutama saat mal mulai tutup. Salah satu petugas cleaning service, Pak Usman, bersumpah ia pernah melihat sesuatu pada malam yang sepi. Saat ia sedang mengepel lantai di depan toko pakaian anak-anak, ia mendengar suara gemerisik di belakangnya. Ketika ia berbalik, ia melihat seorang pria tua berdiri di ujung lorong. Pria itu menunduk, menggenggam kantong plastik hitam yang menggembung. Mulut pria itu bergerak, berbisik pelan, "Aku mencarinya." Pak Usman merasa bulu kuduknya meremang. Ia berusaha mengabaikannya dan melanjutkan pekerjaannya. Tapi ketika ia menunduk, ia mendengar suara lain. "Ibu, aku lapar." Suara itu datang dari kantong plastik hitam di tangan pria tua itu. Kantong itu bergetar, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang sedang bergerak.
Pak Usman berlari sekuat tenaga, meninggalkan pel lantai dan embernya. Ia tidak pernah kembali lagi ke lorong itu. Beberapa minggu kemudian, seorang pengunjung mal yang tidak sengaja terpisah dari rombongannya mengaku melihat seorang gadis kecil berambut panjang sedang duduk di depan toko pakaian anak-anak. Gadis itu memeluk boneka lusuh. Wajahnya tertunduk. Ketika pengunjung itu mendekat untuk menanyakan apakah gadis itu tersesat, gadis itu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya hitam pekat, bibirnya bergerak-gerak, seolah-olah sedang mengunyah sesuatu. "Ibu, aku lapar." Setelah kejadian itu, toko pakaian anak-anak milik Ibu Mira ditutup secara permanen. Rolling door-nya digembok 2 kali. Tidak ada yang berani mendekat, terutama saat malam tiba. Namun, setiap kali malam semakin larut dan lorong mal mulai lengang. Mereka yang bekerja lembur, satpam, cleaning service, atau pedagang yang belum sempat pulang, sesekali masih mendengar suara itu. Suara kantong plastik hitam yang menyeret di lantai. Suara bisikan pria tua yang mencari anaknya. Dan suara anak kecil yang terus berulang-uling mengatakan hal yang sama. "Ibu, aku lapar."